Informasi selanjutnya pemirsa, kereta cepat Jakarta-Bandung Wush ramai penumpang. Tak hanya dipadati wisatawan lokal, Wush juga diserbu turis asing selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Libur Natal dan Tahun Baru, kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush ramai penumpang. Mayoritas penumpang bertujuan berlibur ke sejumlah objek wisata di Bandung, sekaligus menikmati sensasi naik kereta cepat. Kenaikan jumlah penumpang di libur Nataru ini mencapai 20%. Tak hanya wisatawan domestik, banyak pula wisatawan mancanegara yang antusias naik Wush. Tercatat ada 13.000 penumpang asal luar negeri menaiki Wush sejak pertengahan Desember 2025. Oke, jadi kalau kita melihat data dari volume penumpang Wush di musim momen libur akhir tahun ini, memang banyak juga penumpang yang berwisata, itu salah satunya adalah WNA. Jadi kalau kita lihat data berdasarkan mulai awal masa posko di tanggal 18 Desember sampai dengan saat ini, sudah ada sekitar 13.000 WNA yang menggunakan Wush untuk berwisata di momen libur akhir tahun ini. Dan 53%-nya mayoritas adalah WNA turis asal Malaysia. Dari sini ke Bandung, Bandung ke sini balik. Untuk di Bandung kemana saja Ibu? Mana? Pergi ke Rainforest apa? Cikole, pergi ke farmhouse. Lembang. Ya, pada Lembang. Wush tidak hanya menjadi penghubung Jakarta-Bandung dengan waktu tempuh singkat, tetapi juga menjadi daya tarik wisata modern yang menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-11 masa angkutan Nataru dan libur sekolah, stasiun Tugu Yogyakarta terus dipadati penumpang. KAI Daob 6 Yogyakarta mencatat telah melayani 60.000 lebih penumpang, baik yang tiba maupun keberangkatan. Lebih dari 14.000 penumpang berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta, sedangkan yang tiba di Yogyakarta sekitar 11.500 penumpang. Puncak arus penumpang di libur Nataru ini diperkirakan memang terjadi hari ini. Selama 11 hari masa angkutan Nataru, KAI Daob 6 Yogyakarta telah melayani sebanyak 605.466 penumpang atau naik 18% pada periode yang sama saat Nataru tahun lalu. Pantai Pangandaran di Jawa Barat diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Sejak Jumat lalu, 46.000 wisatawan tiba di Pantai Pangandaran. Puluhan ribu wisatawan memadati kawasan Pantai Pangandaran, Jawa Barat selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Antrean kendaraan terjadi mulai dari gerbang masuk kawasan Pantai Pangandaran. Mobil pribadi dan bus pariwisata datang dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Bandung, Garut, hingga Jawa Timur. Wisatawan pun menikmati berbagai aktivitas, mulai dari bermain pasir, berenang, naik perahu menuju pasir putih, hingga menunggang kuda di tepi pantai. Sama keluarga. Apa aja nih aktivitas apa aja yang dilakukan di pantai? Kita tadi pagi ke pantai timur lihat matahari, tapi sayangnya hari ini lagi mendung, cuman nggak jadi masalah. Kita langsung ke pantai barat, main pasir, main kuda, main perahu. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran menyebut jumlah kunjungan wisatawan meningkat signifikan selama libur panjang. Angkanya sekitar 46.000 orang yang datang ke Pangandaran sampai Sabtu. Hari ini dilaporkannya besok. Itu tersebar di 6 destinasi berarti? Ya, semua 6 destinasi. Untuk menjaga keamanan, petugas gabungan dari Satpol Airut, Balai Wisata, dan Satpol PP terus disiagakan di sepanjang pantai. Petugas mengimbau wisatawan agar tetap waspada dan mematuhi aturan demi keselamatan bersama. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah bagi Anda pemilik usaha rental mobil. Satu komplotan mengincar mobil untuk dirental dari media sosial. Memakai kartu identitas palsu, komplotan ini kemudian membawa kabur mobil rental ke Pulau Kalimantan dan menjualnya seharga 75 juta rupiah. 8 komplotan pelaku penggelapan mobil rental ditangkap di sejumlah wilayah yakni Pemalang, Mojokerto, Jawa Timur, dan Kalimantan. Modus komplotan ini mendapatkan korbannya dengan mencari di media sosial. Setelah mendapat rental mobil, komplotan ini menggunakan KTP palsu untuk menyewa mobil dan telah beraksi 10 kali.
Komplotan ini diorganisir oleh seorang warga Pemalang, Jawa Tengah yang merupakan penyandang dana sekaligus mencari target korban di media sosial. 2 Desember lalu, komplotan ini berupaya menggelapkan sebuah mobil yang akan dijual ke Pulau Kalimantan. Ternyata dalam proses pengajuan mental ini, para tersangka tersebut menggunakan KTP dan identitas palsu. Selepas mobil Innova tersebut di dalam penguasaan para pelaku, mobil tersebut dibawa ke wilayah Jawa Timur, Mojokerto, dan akan dijual ke wilayah Kalimantan Selatan. Sebelumnya komplotan ini berhasil menjual mobil hasil kejahatan dengan harga rata-rata 75 juta rupiah. Kini para pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, serta pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 4 hingga 6 tahun penjara. Sejumlah rumah kontrakan di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara terbakar. Api diduga berasal dari puntung rokok. 65 nih di bawah kolong tol. Kobaran api membakar 8 rumah kontrakan di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara Minggu pagi. Warga berusaha menyelamatkan barang berharga mereka. Bedeng proyek. Petugas berupaya memadamkan api. Api diduga berasal dari puntung rokok yang membakar rumah warga yang terbuat dari bahan semi permanen hingga menyambar ke rumah warga lainnya. Dari kontrakan yang muncul itu, katanya sih ini Pak kemungkinan besar ada yang rokok. Awal api kan kecil, tapi berhubung anginnya gede itu langsung nyamber ke tetangga, Pak. Api bisa dipadamkan setelah 10 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran juga melanda gudang ekspedisi di Jalan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Izin dan di Jalan Dharma Wanita atau di Jalan Guru Makmun, dekat Alfa. Kebakaran gudang JNT. Warga Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan kebakaran yang melanda gudang ekspedisi Minggu pagi. Api membesar dengan cepat karena banyaknya tumpukan material yang mudah terbakar. Selain isi gudang, 2 truk yang terparkir juga ikut terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ternyata yang terbakar itu gudang ekspedisi. Gudang ekspedisi, jadi situ ada tumpukan material barang-barang yang termasuk kardus dan kemasan yang dari plastik, jadi mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 14 menit mobil damkar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Baru 2 bulan beroperasi, sebuah restoran di kawasan Jalan Monkey Forest, Ubud, Kabupaten Ki Hajar Bali, ludes terbakar pada Minggu pagi. Peristiwa ini mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kobaran api membakar restoran di kawasan Jalan Raya Monkey Forest, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali, Minggu pagi. Kebakaran restoran yang baru 2 bulan beroperasi ini membuat warga serta wisatawan panik. Api sempat merembet ke bangunan lain. 9 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sementara belum bisa melakukan olah TKP, sementara tim dari PMK masih melakukan pemadaman. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusuma Ningrat, iNews melaporkan.